Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zaki dan Bara. Sebelumnya silahkan teman-teman untuk like, subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, share dan komen video ini. Oke, sebelumnya kita sudah menjelaskan ya bagaimana kisah romantisnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sampai mereka bisa bersatu, bagaimana mereka menjaga izah kesucian cinta mereka. Begitu romantisnya. Nah, sekarang di malam ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang begitu banyak maknanya, yang begitu mengetuk pintu hati untuk sampai tersadar ya tentang kehidupan ini. Yaitu kisahnya itu tentang seorang tukang kayu yang menemani mayat selama 40 hari di dalam kubur. Yolo. Ada nggak di sini yang berani, teman-teman semua? Ya, oke. Untuk kelanjutan kisahnya, silahkan simak sampai beres ya. Jadi gini ya teman-teman. Dulu, di suatu tempat, dikisahkan ada seseorang yang memiliki kekayaan yang begitu banyak. Sampai dia dijuluki sebagai seorang konglomerat. Nah, kita sebagai orang muslim, kita semua sebagai orang muslim meyakini bahwa hidup ini tidak abadi. Ya, hidup di dunia ini tidak abadi. Setiap dari diri kita itu pasti akan mengalami sebuah kematian, awal perjalanan hidup yang abadi. Di mana ketika kita berpulang nanti tidak ada satupun yang kita bisa bawa, ya, kecuali amal ibadah kita. Mau itu anak, harta, ataupun apa yang kita upayakan di dunia, saat kita hidup itu tidak bisa kita bawa. Itu tadi saya tegaskan hanya amal ibadah kita. Nah, si konglomerat ini waktu itu ya, si konglomerat ini membuat sebuah wasiat. Mungkin udah ada piling kali ya, dan memang usianya juga udah senja. Dia membuat sebuah wasiat di mana wasiatnya itu berisi tentang barang siapa yang mau menemani dia ketika wafat ataupun meninggal nanti selama 40 hari di dalam kubur, maka semua atau setengah dari hartanya dia akan berikan kepada orang tersebut. Disahkanlah itu wasiat. Kemudian besok harinya, dia kumpulkan anak-anaknya semua. Nah, ketika anak-anaknya dikumpulkan, disampaikanlah wasiat itu. Wahai anak-anakku, aku membuat sebuah wasiat. Barang siapa di antara kalian yang mau menemaniku ketika aku wafat nanti, selama 40 hari, maka aku akan memberikan setengah dari hartaku. Tapi apa jawaban dari anak-anaknya? Tidak mungkin lah ya, jawaban anaknya. Saat itu kau sudah menjadi mayat, tidaklah mungkin kami menemanimu. Sakit hati si konglomerat ini. Oh, baiklah. Nah, hari berikutnya dia menyuruh ajudannya untuk mengumpulkan adik-adiknya. Lalu dia kumpulkan dan menyampaikan wasiat itu. Adik-adikku, aku membuat sebuah wasiat. Barang siapa di antara kalian yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur ketika aku meninggal nanti, ambillah setengah harta dari yang kumiliki untuk kalian. Lagi-lagi jawaban dari adik-adik si konglomerat ini pun tidak sesuai yang diharapkan. Tidaklah, tidak mau. Kau saat itu sudah menjadi mayat, kami tidak mau. Mereka pun menolak. Sedih hati si konglomerat ini. Sampai akhirnya dia menyuruh ajudannya untuk menyampaikan berita ini kepada seluruh seantero jagat negeri itu. Nah, tibalah waktu di mana dia meninggal. Baru sampai kepada beritanya ini baru sampai kepada si tukang kayu. Si tukang kayu ini berangkat ke hutan untuk mengambil kayu, dan dia mendengar berita ini, lalu dia tergesa-gesa lari, tergesa-gesa datang ke rumah si konglomerat ini. Nah, ketika datang ke situ, dia menyampaikan maksudnya, dia menyampaikan tujuannya kepada keluarga, sampai akhirnya disepakati. Dibuatlah kuburan yang begitu mewah, luas, mewah. Namanya orang konglomerat lah ya, orang kaya, pastilah mewah, entah berapa hektar. Nah, keesokan harinya, dikuburlah si tukang kayu ini bersama dengan mayat konglomerat. Setelah 7 langkah, para pengantar ataupun keluarga daripada si konglomerat ini kembali, si tukang kayu ini di dalam kubur itu
mulai merasakan ada yang mau datang. Kemudian dia menjauh dari konglomerat itu sambil memeluk kapaknya. Dia berpikir, wah, malaikat Munkar Nakir mau datang nih, mau bertanya pada si konglomerat ini. Bergeserlah pikirnya. Kemudian setelah itu datanglah. Setelah 7 langkah keluarga meninggalkan, datanglah. Tapi ternyata malaikat Munkar Nakir itu datang bukan menanyai si konglomerat ini, namun bertanya kepada si tukang kayu ini. Pertanyaan di hari pertama, sedang apa kau di sini? Lalu tukang kayu itu menjawab, aku di sini menemani konglomerat ini agar aku mendapatkan sebagian dari harta konglomerat ini selama 40 hari. Kata si, karena aku membutuhkan harta itu. Kemudian hari berikutnya malaikat datang lagi, hari kedua. Apa yang kau miliki? Lalu si tukang kayu ini menjawab, aku hanya memiliki kapak ini. Ini hartaku satu-satunya. Hari berikutnya datang lagi. Kemudian ditanya lagi, dari mana kau dapatkan kapak ini? Aku membelinya, kata si tukang kayu. Lalu hari berikutnya datang lagi. Kau gunakan untuk apa kapak ini? Lalu si tukang kayu menjawab, aku gunakan kapak ini untuk mengambil kayu di hutan, gitu kan. Nah, terus datang lagi lah si malaikat ini untuk hari berikutnya. Di mana kau mengambil kayu itu? Apakah di sana tidak ada yang memiliki kayunya? Oh tidak, aku mengambilnya di hutan. Di hutan tidak ada yang memiliki kayu itu. Yakinkah? Begitu ujar si malaikat Munkar Nakir. Tentu. Nah, hari berikutnya datang lagi. Apakah kau memotong dan menimbang kayu itu sesuai dengan ukurannya rata untuk kau jual? Jawab si tukang kayu, tidaklah mungkin aku bisa. Aku hanya memperkira-kirakannya saja, lalu aku menjualnya. Kemudian hari berikutnya terus datang lagi sampai tiba di hari ke-39. Tema ataupun hal yang ditanyakan selama itu hanya perihal kapak saja. Nah, ketika di hari 39, hari ke-40, sudah waktunya tiba, dia berhenti atau dia pulang atau keluar lah ya. Maka dibukalah pintu kuburan itu. Kemudian dengan hati yang bingung, gundah segala macam, dia keluar dari kuburan itu lalu melihat sekelilingnya. Dan ketika setelah melihat sekelilingnya, dia berlari tergesa-gesa, terbirit-birit ya, berlari terbirit-birit sambil berkata, ambillah harta itu, ambillah imbalan itu, aku sudah tidak menginginkannya lagi, kata si tukang kayu. Kemudian sontaklah mereka semua yang ada di situ kaget. Nah, sampainya di rumah, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada istrinya. Wahai istriku, aku sudah tak ingin lagi aku sudah tidak menginginkan lagi imbalan itu. Apa kau tahu? Hanya perihal kapak saja, aku sampai 40 hari bolak-balik ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir terus bolak-balik menanyaiku. Aku sudah tidak menginginkannya lagi. Karena hanya dengan kampak ini, hanya satu kampak ini saja, 40 hari, selama 40 hari, aku kebingungan untuk menjawabnya. Kurang lebih ceritanya seperti itu ya. Dan diriwayatkan oleh dalam hadis ya, bahwasannya tidaklah bergerak tapak kaki seorang anak Adam sampai dia ditanya 5 perkara. Pertama, dipakai apa usianya? Dihabiskan untuk apa usianya? Yang kedua, dipakai apa? Dihabiskan untuk apa masa mudanya? Yang ketiga, dipakai apa hartanya dan didapatkan dari mana? Yang keempat, didapatkan dari mana hartanya? Dan yang kelima, sejauh mana dia mengamalkan ilmunya?
karena dijelaskan juga di dalam satu hadis bahwa barang siapa yang menyampaikan satu ilmu ketika dia meninggal, maka dia akan terus mendapatkan pahala itu. Nah, itulah kisahnya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton, yang mendengarkan kisah ini mendapatkan apa pelajaran ya, begitupun untuk saya. Dan teman-teman bisa komentar, barangkali ada yang mau menambahkan lagi lebih lengkapnya lagi di kolom komentar ya. Dan insya Allah di pertemuan ataupun video berikutnya kita akan memberikan atau membawakan cerita-cerita yang lainnya lagi yang memiliki inspiratif ataupun yang banyak pelajarannya untuk kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.